Selamat pagi, nama saya Desi Permatasari. Saya membuat video ini sebagai tugas UAS Digital Marketing Universitas Siber Asia. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang fenomena digital marketing di Indonesia berdasarkan berita dari CNBC Indonesia yang menyebutkan bahwa 76% warga Indonesia membeli produk karena influencer. Angka ini sangat menarik karena menunjukkan bahwa lebih dari setengah konsumen di Indonesia terpengaruh oleh rekomendasi influencer dalam mengambil keputusan pembelian. Bahkan Indonesia disebut sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara dalam hal pengaruh influencer terhadap keputusan pembeli. Artinya, influencer marketing saat ini bukan lagi strategi tambahan, tetapi sudah menjadi salah satu pilar utama dalam Jika kita melihat data 76% ini, kita bisa menyimpulkan bahwa perilaku konsumen Indonesia sangat dipengaruhi oleh media sosial. Mengapa ini bisa terjadi? Pertama, tingkat penggunaan media sosial di Indonesia sangat tinggi. Platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menjadi bagian dari aktivitas harian masyarakat. Kedua, konsumen lebih percaya pada sosok yang dianggap relatable atau dekat dengan mereka. Influencer sering dianggap sebagai teman yang memberi rekomendasi, bukan seperti brand yang sedang beriklan. Ketiga, konten influencer biasanya dikemas secara personal melalui review, storytelling, atau pengalaman langsung sehingga terasa lebih autentik dibanding iklan konvensional. Dalam konteks digital marketing, ini menunjukkan adanya pergeseran dari advertising-based marketing ke trust-based marketing. Jika kita kaitkan dengan model digital marketing funnel, influencer memiliki peran di hampir semua tahap. Di tahap awareness, influencer membantu memperkenalkan produk melalui konten seperti Reels, TikTok, atau video review. Di tahap interest, audiens mulai berinteraksi melalui like, komentar, dan share. Di tahap consideration, biasanya influencer memberikan demo produk, testimoni, atau live shopping yang membuat calon konsumen semakin yakin. Kemudian di tahap conversion, brand menggunakan promo code, affiliate link, atau fitur checkout langsung di media sosial. Bahkan sampai tahap loyalty, influencer bisa membantu membangun komunitas dan mendorong pembelian ulang. Jadi, influencer bukan hanya berperan dalam branding, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap penjualan. Dengan fakta bahwa 76% konsumen terpengaruh influencer, strategi digital marketing pun ikut berubah. Dulu, perusahaan fokus pada iklan massal seperti TV atau banner ads. Ukuran keberhasilan adalah sebesar jangkauan atau reach. Namun sekarang yang lebih penting adalah engagement dan kepercayaan. Brand mulai beralih ke mikro dan nano influencer karena tingkat interaksi mereka sering lebih tinggi dan audiensnya lebih spesifik. Selain itu, kampanye influencer sekarang lebih berbasis data. Brand tidak hanya melihat jumlah followers, tetapi juga engagement rate, click-through rate, dan conversion rate. Influencer marketing juga sering dikombinasikan dengan iklan berbayar seperti Meta Ads atau TikTok Ads untuk memperkuat hasilnya melalui retargeting. Angka 76% ini menunjukkan bahwa influencer marketing sudah menjadi komponen penting dalam strategi digital marketing di Indonesia. Konsumen Indonesia cenderung lebih percaya pada rekomendasi personal branding dibanding iklan formal dari brand. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi strategis yang bisa diterapkan adalah 1. Memilih KOL atau influencer berdasarkan relevansi audiens, bukan hanya jumlah followers. Kedua, menggunakan pendekatan jangka panjang agar kolaborasi terlihat lebih autentik. Ketiga, mengintegrasikan influencer dengan strategi digital lain seperti paid ads dan data analytics. Dan yang terakhir, membangun komunitas agar hubungan brand dan konsumen tidak berhenti pada satu kali transaksi saja. Dengan strategi yang tepat, influencer marketing dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk meningkatkan awareness, engagement, hingga conversion. Terima kasih.